Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rekan-rekan staf yang saya muliakan, saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat hidup sampai hari ini. Bahkan yang sangat-sangat kita rasakan adalah nikmat kita bisa bekerja. Sholawat beserta salam, semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suri tauladan, beliau pekerja keras, beliau tidak hanya ibadah di masjid, tetapi beliau juga seorang pebisnis ulung, beliau juga sangat agresif, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang mafhumnya, jikalau ada tanaman di tangan kalian, kemudian besok hari kiamat maka tanamlah gitu. Artinya Rasulullah itu orangnya produktif, gak hanya mikir masjid aja. Seperti halnya hari ini kita berada di sini, kita nggak kumpul di masjid, kita kumpul di kantor. Tetapi ketika niat kita baik, maka ini akan jadi ibadah. Ini sebelum kita rapat mulai, jadi yang namanya ibadah itu luas banget. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya ingin ngajak rekan-rekan ngingat-ingat coba. Siap yang nginget-nginget ya, nginget-nginget kehidupan kita. Kalau saya bayangin dan sesuai dengan apa yang kalian rasakan setiap harinya. Setiap hari kita bangun pagi, sudah bayangin? Bangun pagi, kemudian kemas-kemas, siap-siap, terus pergi ke kantor, terus kayak gitu tiap hari. Sudah kebayangin? Saya ulang lagi ya. Bayangin ya, serius ya. Kita bangun pagi, kemudian berkemas-kemas ke kantor. Hal itu dilakukan tiap hari, ke kantor nanti pulang lagi, ke kantor nanti pulang lagi. Sudah kebayang? Halo? Sudah ya. Kemudian di sela-sela kita rutinitas seperti itu, ada rasa jenuh gitu. Pernah kan? Ada rasa jenuh, bosen, mau berangkat tuh capek gitu. Sebenarnya bukan capek fisiknya sih, capek otaknya itu. Rasa-rasanya males gitu mau berangkat gitu. Kadang ada problem, pokoknya males banget lah berangkat gitu. Ini pernah terjadi nggak kayak gitu? Pernah ya. Kemudian saya ingin ngajak kita kembali ke titik nol, bahwa ada jutaan orang yang hari ini tidak punya pekerjaan. Ada jutaan orang yang hari ini tuh merindukan bisa bekerja seperti kalian. Ini banyak banget. Ada mahasiswa yang lulus sarjana, lulus S1, sudah setahun nggak dapat pekerjaan. Keliling kemana, ke sana, kemari, bawa ijazah, gitu ya, ngelamar pekerjaan nggak ada yang nerima. Saking nggak nerimanya, ya akhirnya nganggur. Nganggur dalam 1 tahun, akhirnya dia kerja di warung, dan sebagainya lah kayak gitu. Pokoknya dia ingin banget bekerja. Ada seorang kepala rumah tangga yang kadang-kadang dia nangis diam-diam di malam hari, istrinya tuh nggak ngerti, anaknya nggak ngerti kalau dia itu sedang nangis, karena dia nggak ngerti besok itu dia mau dapat nafkah dari mana tuh nggak ngerti. Ada nggak kayak gitu ya? Ada nggak kira-kira? Orang yang sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, tapi dia nggak punya pekerjaan, malam harinya bingung besok saya harus kemana ya. Ada yang dia berpikir, ya Allah, saya kerja apapun, serabutan apapun untuk menafkahi keluarga tuh ada yang nggak gitu. Ada yang di PHK, kemudian nganggur, terus dia jual perabotan, itu ada, Mbak, ada kayak gitu, Mas Bang itu ya. Nah, artinya apa? Ketika kita bisa bekerja, bersyukurlah gitu. Ketika kita bekerja, bersyukurlah. Ketika kita ingin males-malesan, ingatlah kayak gini tuh. Karena nanti kemarin sudah kita bahas, syukur itu maknanya
menampakkan nikmat kan, la in syakartum la azidanakum. Kalau kita nampakkan nikmat kita, maka Allah akan tambah insyaallah. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, kerja ini bukan beban, kerja ini ibadah. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita untuk menafkahi keluarga, niat kita adalah agar kita tidak meminta-minta dengan kita punya gaji. Kalau niat kita agar kita terhindar dari barang yang haram karena kita memiliki pekerjaan yang bagus, ini harus kita syukuri semuanya. Begitu banyak orang-orang yang hari ini tak ulang-ulang tidak punya pekerjaan, susah mereka. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya kita syukuri pekerjaan ini, kita jadi pekerja-pekerja yang profesional. Rekan-rekan yang saya muliakan, dan pekerjaan ini juga warisan dari para nabi. Para nabi itu kerja semua loh. Jadi Bang Adi jangan pikir nabi itu di masjid aja gitu. Para nabi itu enggak, itu ada yang penjahit gitu ya, ada yang tukang besi, ada Nabi Ismail itu berburu, Nabi Ibrahim itu juga membangun Ka'bah sendiri itu, angkat batu sendiri, angkat lumpur sendiri gitu. Ada yang berternak, pengembala, semua nabi-nabi itu. Semua nabi-nabi itu nggak ada yang berpangku tangan, mereka kerja gitu. Mereka kerja. Yang tidak kerja itu siapa? Yang tidak kerja itu siapa? Apa? Ada satu yang kepala keluarga yang tidak kerja itu ada. Siapa, Mon? Tahu, Mon? Ada, Mon? Yaitu singa. Singa jantan tuh nggak pernah bekerja, gitu. Singa yang bekerja itu singa betina. Coba kalian buka video-video tentang singa itu, yang berburu mati-matian, ngejar babi, ngejar kijang, dia bertaruh dengan nyawa, itu induknya. Singa betinanya. Singa jantannya di rumah aja dia. Di rumah santai, padahal wibawa banget singa itu. Kalau ada kucing misalnya ya, kucing itu tegak di situ, kemudian singa jantan itu nengok saja, nengok kucing itu terjatuh loh. Saking takutnya dengan singa jantan itu. Belum mengaum gitu loh, belum mengaum itu. Tapi singa nggak kerja, singa jantan itu. Akhirnya apa? Di rumahnya itu dibuat mainan anak-anak itu. Anak-anak singa itu telinganya digigitin gitu loh. Di apa namanya? Punggungnya dinaikin, pokoknya dibuat mainan lah sama anak-anaknya, singa jantan itu. Nah, alhamdulillah ini abang-abang ini kerja, paling tidak itu kan ada wibawa di keluarga, ya kan? Dan yang putri-putri yang kerja juga nggak boleh melawan tentang kepada yang laki-laki di rumah. Karena arijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimanapun juga laki-laki itu adalah pemimpin keluarga.